Akankah Gustavo Almeida ini tenggelam di Persija Jakarta? Tentu ini bukanlah debut yang diharapkan oleh The Jackmania. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Kita tahu kalau Persija Jakarta justru ditahan imbang oleh tim papan bawah Bayangkara ya. Karena mungkin ada nih, saya ada yang unik sedikit. Ada beberapa netizen yang sedikit agak juli tuh Bayangkara. Maaf, Persija Jakarta katanya lawan tim papan bawah aja bisa imbang. Padahal udah ada Gustavo Almeida gitu. Yang pertama mungkin yang saya ingin bilang adalah Bayangkara yang sekarang bukanlah Bayangkara yang ada di putaran pertama. Kita tahu Bayangkara bisa dibilang habis-habisan ngambil pemain, termasuk pelatih juga kan, jika saya nggak salah, karena mereka sedang berusaha memang untuk keluar dari zona degradasi. Tentu Bayangkara di putaran kedua ini bisa dibilang lebih kuat dibandingkan Bayangkara yang ada pada putaran pertama. Gitu. Yang kedua, Gustavo bagi saya terlalu cepat jika seandainya kita menilai Gustavo Almeida akan redup di Persija Jakarta. Seharusnya secara logika Gustavo akan lebih subur ada di Persija Jakarta. Kenapa? Karena di Arema kita tahu Gustavo ini bisa dibilang main sendiri. Bawa bola sendiri, jemput bola sendiri, ciptakan gol juga sendiri. Bahkan untuk tim yang ada di papan bawah dengan jumlah gol yang begitu banyak dari Gustavo ini, bagi saya Gustavo seharusnya sangat luar biasa. Sementara di Persija Jakarta, Gustavo bisa dilayani dengan pemain-pemain yang bisa dibilang lebih baik dibanding para pemain-pemain yang ada di Arema. Ada Rio juga kan di Persija, ada Gayos juga gitu. Seharusnya Gustavo lebih mudah untuk mendapatkan peluang-peluang dan peluang itu bisa menjadikan gol. Nah, untuk masalah Gustavo yang akhirnya ditarik oleh Coach Thomas Doll di sekitaran menit 35 atau 36 ya. Karena Gustavo itu mengalami ada sedikit kendala cedera lah. Intinya dia dikeluarkan itu karena ada kendala cedera. Dan Thomas Doll tidak ingin memaksakan. Dan tentu juga karakteristik para pelatih-pelatih Eropa itu, pelatih-pelatih yang kelas tinggi itu, setahu saya memang dia itu tidak terlalu memberikan beban kepada pemain yang cedera. Cedera dikit aja udah keluar, biar nanti bisa bagus lagi. Ini hal yang bagus menurut saya karena tidak memaksakan pemain yang tentu jika seandainya dipaksakan, ini bisa membuat pemain itu mengalami cedera yang lebih parah. Dan tentunya saya sangat menjadi lebih tertarik ya untuk nonton Persija Jakarta semenjak kedatangan Gustavo karena saya ingin melihat bagaimana peran Gustavo memberikan satu hal yang positif kepada lini serang Persija. Karena kita tahu sebenarnya semenjak Thomas Doll datang ke Persija, salah satu kendala terbesar Persija Jakarta itu adalah di lini serang. Di musim sebelumnya Persija bisa dibilang punya lini serang seadanya. Di musim sekarang walaupun berusaha sudah mendatangkan seorang super Simic, tapi ya kita lihat gitu hasilnya tidak positif. Akhirnya Persija Jakarta memutuskan untuk memboyong Gustavo Almeida dan kita tahu Gustavo Almeida adalah top skor di BRI Liga 1 sementara saat ini ya. Masih tahu saling sikut dalam tanda petik bersama David da Silva dan Alex Martin. Dan tentunya Persija Jakarta seharusnya bisa menggunakan seorang Gustavo Almeida ini secara maksimal. Walaupun saya tahu juga Gustavo ini banyak banget perolehan tendangan penalti ya, gol yang dihasilkan dari dia itu berasal dari tendangan penalti. Tetapi jika kita boleh objektif, jelas Gustavo Almeida ini adalah salah satu striker yang bisa dibilang komplit. Posturnya bagus, sprint punya, akselerasi punya, gocek bola punya, tendangan punya, sundulan punya. Bahkan dia juga ketika di Arema, dia bermain sering banget, bisa dibilang rajin, ngambil bola dari belakang, jemput bola dari belakang. Tetapi saat melawan Bayangkara kemarin bersama Persija, bahkan saya bisa bilang tidak ada peluang yang sangat ajib gitu dari seorang Gustavo untuk Persija Jakarta. Ya walaupun 35 menit pertama itu bukan hal yang pantas untuk kita simpulkan ya. Seharusnya mungkin kalau seandainya kita bisa lihat Gustavo tampil 90 menit full waktu normal, kita mungkin bisa melihat bagaimana sedikitnya kualitas Gustavo bersama Persija. Tapi itu pun juga jelas Persija dan Gustavo butuh adaptasi. Para pemain-pemain butuh adaptasi dengan pemain baru, tapi seharusnya Gustavo tidak terlalu membutuhkan adaptasi yang terlalu lama.
kita dan saya berharap juga mungkin Persija Jakarta dengan Gustavo bisa mempertunjukkan satu permainan sepak bola yang indah dan bisa menghibur kita selaku supporter di Indonesia. Menurut kalian nih, Gustavo Almeida bisa nggak dia berkembang bersama Persija Jakarta gitu? Karena Persija Jakarta jelas target mereka itu seenggaknya mungkin bisa masuk ke final series nanti gitu kan. Tapi kita tahu masih ada di papan tengah, bahkan di menit-menit akhir tuh terbalas sama Bayangkara kemarin. Aduh, itu sayang banget sih akhirnya mendapatkan hasil yang imbang. Tapi sangat layak ditunggu bagaimana Gustavo Almeida bersama Persija Jakarta dan akan seperti apa seorang Thomas Doll menggunakan peluru terbarunya dari Persija Jakarta, Gustavo Almeida. Assalamualaikum.